Shalom, selamat pagi anak-anak yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Juga Bapak Ibu Guru yang hari ini akan mempersiapkan untuk mengajar. Mari kita akan menaikkan satu pujian mengawali aktivitas kita hari ini, menyatakan iman dan janji kita mengasihi Yesus sampai putih rambut kita. Ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Sekali lagi, Bapa, ajarku mengerti, ajarku bersyukur. Bapa, ajarku bersyukur buat hari-hari yang Kau beri di sepanjang hidupku. Bapa, buatku kan mengerti arti panggilan-Mu, Tuhan, di dalam hidupku. Yesus, ajarku tetap setia mengiring Engkau sampai putih rambutku. Bawaku jadi kepunyaan-Mu yang berkenan di hati-Mu. Mari kita tunduk kepala, kita satukan hati. Bapa, kami menaikkan syukur buat hari baru yang Tuhan izinkan untuk boleh kami nikmati kembali. Dan kami ingin menikmati hari ini, berjalan melewati hari ini bersama dengan Tuhan. Biarlah Tuhan boleh berfirman pagi hari ini, Tuhan, dan ajar kami supaya kami boleh mengerti firman yang mau kami renungkan pagi hari ini. Berfirmanlah Tuhan, kami siap untuk mendengarkan sabda kebenaran firman-Mu. Amin. Anak-anak dan Bapak Ibu Guru yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita akan bersama-sama membaca satu bagian dari firman Tuhan yang terambil dari kitab 1 Petrus pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan, menderita dengan sabar. Dan siapakah yang akan berbuat jahat terhadap kamu jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut
dan hormat, dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Pagi hari ini kita merenungkan firman Tuhan dengan judul Tak Berpaling dari Yesus. Ada sebuah kisah seorang wanita yang sudah menikah, kemudian si suami meninggalkan dia karena sudah dipanggil Tuhan lebih dahulu. Kebetulan si ibu ini adalah seorang yang dulunya bukan murid Kristus, dan setelah menikah dengan sang suami dia percaya dan satu iman bersama dengan sang suami. Ketika si suami sudah meninggal, teman si ibu ini bertanya kepada si ibu, apakah ibu tidak mau kembali ke kepercayaan ibu yang sebelumnya? Tidak mungkin saya kembali, jawab si ibu itu. Tentu ini adalah jawaban yang menarik perhatian. Ternyata sang ibu menjelaskan bahwa dia memutuskan untuk tidak akan kembali ke kepercayaannya yang sebelumnya karena sekarang saya sudah percaya kepada Yesus. Demikian jawaban sang ibu. Bacaan firman hari ini menasihatkan kita agar siap sedia mempertanggungjawabkan iman kita. Karena sewaktu-waktu ada yang akan bertanya hal yang sama, seperti si ibu tadi. Apakah kita juga akan memberikan jawaban yang sama dengan sang ibu untuk mempertahankan iman kita? Apakah kita akan mempertahankan kepercayaan kita dan tetap mengikuti Yesus sepanjang hidup kita? Seperti pujian yang tadi kita naikkan, bahkan sampai memutih rambut kita pun kita akan tetap mengikuti Yesus seumur hidup kita. Akan tiba waktunya kita akan diminta untuk mempertanggungjawabkan bukan hanya iman kita saja, tetapi segala hal yang ada dalam hidup kita. Biarlah hari-hari yang akan kita lalui adalah menjadi hari-hari yang menolong kita untuk mengenal Dia lebih dekat lagi melalui peristiwa demi peristiwa yang kita lewati dalam hidup ini. Bagaimana kondisi pengenalan kita akan Kristus dan firman-Nya? Adakah pengalaman baru yang membuat kita semakin mantap mengikut Kristus dan meyakini kebenaran firman-Nya yang tertulis di dalam firman Tuhan? Jika ya, berdoalah agar ketika ada momen untuk mempertanggungjawabkan iman kita, kita tidak hanya mampu bertahan, tetapi Tuhan dapat memakai kita untuk menjadi saksi bagi Dia. Pokok renungan pagi hari ini, ujian iman yang berhasil dilewati akan membuat iman kita semakin kokoh. Ujian iman yang berhasil dilewati akan membuat iman kita semakin kokoh. Anak-anak yang terkasih, hari ini kita bersyukur lewat firman Tuhan yang menolong kita, mengingatkan kita untuk tidak berpaling mengikut Yesus. Hari ini secara khusus nanti anak-anak akan mengikuti pembelajaran variatif untuk kelas 10 dan kelas 11. Dan untuk anak-anak kelas 12 hari ini akan mengikuti kegiatan Motivation Day. Kiranya kegiatan yang akan kita ikuti di sepanjang hari ini akan mendatangkan berkat dan sukacita buat kita semua, dan semuanya boleh berjalan dengan baik. Mari kita akan mengakhiri dengan berdoa sekali lagi. Kita akan duduk kepala, kita akan berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Tuhan mengajarkan kami untuk tetap mengiring Engkau, mengikut Engkau, bahkan ketika dunia menawarkan hal-hal yang mungkin menarik secara jasmani, tetapi biarlah iman kami Tuhan boleh kuatkan dan Tuhan kokohkan, sehingga kami tetap mengikut Engkau bahkan sampai akhir hidup kami. Bapa, hari ini kami menyerahkan rangkaian kegiatan yang kami ikuti dari pagi hingga siang nanti, pembelajaran variatif dan juga kegiatan Motivation Day untuk anak-anak kelas 12. Kami percayakan Tuhan semua kegiatan yang sudah direncanakan ini Tuhan boleh berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, karena Tuhan yang menyertai dan Tuhan yang memberkatinya. Akhirnya Tuhan, kami naikkan doa syukur dan permohonan kami ini Tuhan, dan kami alaskan di dalam satu nama Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup,
Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.